Selamat pagi siswa kelas 11. Kali ini kita lanjutkan pelajaran tentang vektor. Yang minggu lalu sudah belajar tentang vektor 2 dimensi dan 3 dimensi, maka sekarang kita akan belajar tentang operasinya. Jadi operasi vektor ya sama dengan operasi matematika dalam pelajaran. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau kalau bisa memungkinkan adalah pembagian. Jadi dalam operasi vektor kita akan melakukan operasi matematika yang 4 hal tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada vektor. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke materi operasi vektor ya. Nah, nanti dalam operasi vektor kita akan bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah menggunakan gambar atau namanya adalah operasi geometri, dan yang kedua adalah menggunakan komponen vektor, maka dinamakan operasi aljabar. Nah, dari kedua cara operasi vektor tadi atau operasi matematika dalam vektor, masing-masing hanya melakukan operasi matematika adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi baik geometri, aljabar itu sama. Jadi menggunakan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kenapa tidak ada pembagian? Karena dalam operasi vektor pembagian tidak atau mengalami kesulitan jika dengan keterampilan di tingkat sekolah menengah atas, sehingga pada kesempatan ini hanya dibatasi adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nanti dibedakan untuk aljabar, perkaliannya ada dua macam, yaitu perkalian dengan konstanta dan perkalian dengan antara dua vektor. Nah, itu yang membedakan antara operasi aljabar dan operasi geometri. Oke, sekarang kita tinjau satu-satu. Yang pertama operasi geometri atau gambar tentang penjumlahan. Nah, karena menggunakan gambar, maka tentu kita harus menggambar menggunakan penggaris sehingga gambarnya lebih presisi. Tapi kalau memang tidak bisa menggunakan penggaris, tidak ada penggaris, ya kalian bisa mengira-kira, tapi paling tidak mendekati perbandingan gambarnya. Nah, ada dua cara dalam operasi vektor dalam bentuk gambar. Untuk penjumlahan itu ada cara segitiga. Nah, cara segitiga seperti ini. Jadi kalau kita punya vektor A, ya kan, A, terus ada vektor yang kedua adalah B, ya kan. Nah, jika A tambah B, nah, ya kan, maka untuk cara segitiga kita menggambar sesuai arahnya. Jadi A itu arahnya ke sini, ya kan. Terus turun dengan arah B sesuai gambar, sesuai petunjuk A. Dari ujung A kita gambar langsung ke ujung B. Ya, maka itu adalah hasil dari penjumlahan A ditambah B atau vektor A tambah vektor B. Mungkin hasilnya vektor C, ya kan, tapi gambarnya seperti ini. Jadi diambil dari ujung A menuju ke paling ujung dari B. Atau bisa juga bukan cara jajaran ginjang, jadi hampir sama. Segitiga dan jajaran ginjang itu mirip, ya kan. Nah, sama-sama A-nya ke atas, kanan atas, B-nya lurus, ya kan. A dan B, vektor A, dan vektor B. Nah, jika kita menjumlahkan vektor A dan vektor B, bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan cara jajaran ginjang. Ya kan? Nah, seperti ini. Jadi A-nya ke atas, ya kan? B-nya mana? Oh, ini B-nya. Nah, jadi kita gambar garis yang putus-putus atau garis pembantu yang sejajar dengan kedua vektor yang ada.
Nah, kalau A-nya ke atas, berarti jajar A, B-nya di atas, jajar. Ya, jadi pangkal dari A di garis lurus ke ujung pertemuan di sini. Itu adalah penjumlahan vektor A dan vektor B. Jadi kalau kita perhatikan antara segitiga dan jalan ginjang itu hampir sama, ya kan? Kalau segitiga itu diteruskan di ujung A-nya, baru gambar vektor B. Tapi kalau di jajaran ginjang, masing-masing pangkal dari vektor kita jadikan satu, atau juga menggunakan dua segitiga yang sama ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau menggunakan gambar, ya harus menggambar, bisa menggunakan segitiga ataupun menggunakan jajaran ginjang. Nah, hasilnya ya yang garis merah ini. Jadi yang warna merah itu adalah garis vektornya, mungkin vektor C, ya kan misalnya. Nah, mungkin vektor C juga di sini. Oke ya. Jadi bisa menggunakan kode yang lain, jangan A plus B, tapi A plus B hasilnya adalah vektor C. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan pengurangan. Nah, untuk pengurangan, maka nanti vektor yang kedua adalah diubah arahnya. Nah, misalnya vektor A dikurangi vektor B, ya kan? Nah, berarti kita ini, vektor A-nya kanan atas, ya kan? Ini vektor A naik ke atas, terus vektor B-nya ini. Nah, karena di sini ada pengurangan, maka vektor B-nya dibalik arahnya. Panjangnya sama dibalikkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi vektornya dibalik arahnya. Kalau misalnya min A plus B ya, A-nya nanti turun ke bawah, ya kan? Oke. Bentuk A min B itu juga bisa dianalogikan seperti ini. Vektor A dikurangi vektor B. Nah, itu analoginya adalah vektor A ditambah dengan lawan dari vektor B atau min B. Ya kan, kalau kita melakukan operasi penjumlahan kan, kalau plus dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka plus kali minnya akan jadi min, sehingga A kurangi B, ya kan. Nah, gambarnya dibalik, jadi vektor A-nya naik ke atas, terus dibalik arah vektor B. Nah, hasilnya dari A ke B. Nah, mungkin vektor C misalnya. Nah, jadi dalam pengurangan maka kita tinggal membalikkan arah vektor yang negatif. Oke, kita lanjutkan ke operasi geometri yang perkalian, masih menggunakan gambar. Kalau misalnya vektor A, kita anggap ada 3 ruas, ya kan, 1, 2, 3. Jadi ada 3 ruas, kita gambar aja. Nah, maka kalau kita kalikan 3A, 3 vektor A, maka berarti 3 kali 3 ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini 3 kalinya. Jadi kalau 1, 2, ya kan, 3. Nah, itu jadi kalau digambar ya itu. Kalau vektornya misalnya perkaliannya lebih kecil dari 1, misalnya 2/3 ya, tinggal berapa? Kalau di sini ada 3 ruas, maka gambarnya 2/3. Vektor A itu adalah 2 ruas. Dari mana 2/3 kok ditulis 2 ruas? Kan 2/3 kali, gambar aslinya ada berapa? Oh, ada 3, berarti kali 3. Angka 3-nya bisa dicoret, ya kan? Kalau mencoret kan gampang kalian. Nah, maka hasilnya ada 2, sehingga gambarnya 2. Kalau misalnya vektor B misalnya, ternyata vektor B itu ada 4 ruas misalnya. Nah, kalau 2B berarti 2 kali 4 ada 8.
Ya kan, sorry, gambarnya kurang lurus. Nah, oke ya. Jadi ada 8 lagi. Nah, kan. Jadi ada 8, di sini ada 4, 4-nya 2 kali. Ya. Oke. Bagaimana kalau 2/3B misalnya? 2/3B. Ya kan? Karena B-nya ada 4, maka kita menghitung dulu 2/3 kali 4. Hasilnya bisa dicoret? Nah, tidak bisa dicoret ya kan? Makanya hasilnya adalah 8/3. Atau kalau dipakai menggunakan angka ya pecahan ya 2/3. Nah, kan? Nah, jadi kalau harusnya 3, kan 2/3 itu kan berarti harusnya kan 3/3, makanya di sini ada 3, ya kan? Ada 9, jadi nanti kalau digambar 2/3 itu adalah tidak 8, tapi berapa? 6 tambah 2. 3 kali 4, 12. Nah, jadinya hanya 8/3. Jadi ada di gambar garisnya ada 8. Itu tambah di sini. Nah, ya, jadi 2/3-nya adalah 2/3 atau 8/3. Itu untuk jika pecahannya kurang dari 1. Oke, setelah tadi kita belajar tentang operasi vektor yang menggunakan gambar atau geometri, maka kita lanjutkan ke operasinya yang berdasarkan aljabar. Biasanya hal ini yang sering banyak dipakai dalam perhitungan. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu soal-soal pun kebanyakan adalah menggunakan operasi aljabar. Jadi tidak perlu membawa penggaris dan pensil, ya kan? Oke. Nah, sama dengan operasi dalam geometri tadi, maka dalam penjumlahan juga kita nanti akan melakukan suatu jumlah, tapi berdasarkan komponennya. Biasanya komponennya itu ada 3, XYZ vektor, XYZ atau A1, A2, A3. Jadi biasanya ada 3 komponen. Karena dalam ruang XYZ, panjang, lebar, dan tinggi. Misalnya vektor A, itu maka komponennya dia akan memiliki A1, A2, dan A3. Kalau vektor B ya maka B1, B2, dan B3 itu komponennya. Jadi di sini adalah komponen ini yang namanya komponen. Ya. Oke. Nah, kalau dalam penjumlahan, nah ini prinsipnya sama dengan kalau kita menjumlahkan dalam matriks. Jadi A1 ditambah B1, jadi komponen yang pertama dengan komponen yang pertama dari masing-masing vektor. Komponen kedua ditambahkan dengan komponen kedua dari vektor yang lain. Komponen ketiga ditambahkan dengan komponen ketiga dari vektor yang lain. Nah, kan sama dengan matriks kan? A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Kalau nanti vektor komponennya menggunakan X, Y, Z, maka ya X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z3, sebagainya. Sorry, Z3 tambah Z. Ya, oke ya. Nah, sebagai contoh misalnya. Oke. Misalnya ada vektor A, itu komponennya 3, 2, dan min 4. Jadi ada 1, 2, dan 3. A1, A2, A3, atau B1, B2, dan B3, dan seterusnya.
Terus komponen B adalah komponennya 2, 5, 8. Maka kalau kita melakukan operasi aljabar penjumlahan, nah A plus B ya 3 tambah 2 hasilnya 5, 2 tambah 2 7, min 4 tambah 8 ya 4. Nah seperti itu. Jadi dalam penjumlahan kita prinsipnya sama dengan kalau kita melakukan penjumlahan dalam matriks. Komponen yang seletak yang kita jumlahkan. Begitu juga dalam pengurangan. Nah, dalam pengurangan komponen sama, kalau kita kurangkan ya kita kurangi A min B, maka ya A1 min B1, A2 kurangi B2, A3 kurangi B3. Ya, dengan contoh yang sama ya kan. Nah, tadi A-nya adalah 3, 2 dan min 4. Maka B-nya juga sama 2, 5 dan 8. Kalau A dikurangi B, nah, maka 3 kurangi 2 min 1, 2 kurangi 5 min 3, min 4 kurangi 8 min 12 ya kan. Nah, begitu juga kalau misalnya dibalik, misalnya B, vektor B kurangi vektor A ya kan, sama juga ya kan. Komponen B nya apa? O2 kurangi 3. Terus yang kedua 5 kurangi 2. Yang ketiga 8 kurangi, nah ini min 4. Nah, hasilnya berapa? Nah, 2 kurangi 3 min 1, 5 kurangi 2 3, 8 kurangi min 4 jadinya 8 plus 4 12. Nah ini jika vektor B dikurangi vektor A. Oke, kita lanjutkan dengan perkalian. Yang pertama perkalian dengan konstanta. Oke ya. Nah, dalam perkalian ini maka konstanta akan dikalikan dengan masing-masing komponen di dalamnya. Jadi prosesnya kalau misalnya konstantanya K, terus ada kalikan vektor A misalnya, maka adalah K-nya itu berapa angkanya dikalikan dengan masing-masing komponennya. Jadi K kali A1, K kali A2, K kali A3. Ya, nah, contoh saya kita punya vektor A 2, 5 dan min 3 itu komponennya. Nah, sekarang tinggal ini K-nya angka 2, maka 2 akan dikalikan dengan masing-masing komponen 2 kali 2, 2 kali 5 dan 2 kali min 3, sama dengan perkalian matriks, konstanta dengan matriks ya kan. Nah, jadi hasilnya 2 kali 2 4 ya, 10, 2 kali 5 10, 2 kali min 3 adalah min 6. Atau kalau ditulis yang menyamping ya 4, 10, min 6. Nah, itu hanya penulisan dari hasilnya saja, antara seperti matriks kolom ataupun matriks baris. Intinya sama artinya. Oke. Karena tadi sudah perkalian antara konstanta dengan vektor, maka sekarang kita akan melakukan perkalian antara dua vektor, atau bisa juga disebut perkalian skalar dua vektor. Biasanya itu akan membentuk sudut tertentu, sehingga nanti kita perlu bantuan dari materi trigonometri yang sudah kalian pelajari. Bisa kita lihat nanti materi trigonometri yang kita pakai ya kan. Sudut istimewa, pastinya sudut istimewa. Jarang kita menggunakan bukan sudut istimewa, karena kalau bukan sudut istimewa maka harus membuka buku tabel trigonometri atau harus menggunakan alat bantu kalkulator. Oke ya, jadi dalam perkalian skalar dua vektor itu diandaikan vektor A dan vektor B dengan membentuk sudut tertentu, atau sudutnya sudut theta di sini. Nah,
Seperti kita ketahui, vektor A itu komponennya A1, A2, A3. B-nya adalah B1, B2, B3. Jadi tetap ada 3 komponen yang ada. Nah, dalam perkalian, maka vektor A kali vektor B itu adalah proses perkalian antara jumlah perkalian antara komponen yang serta. Jadi A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, jika membentuk sudut tertentu, maka perkaliannya bisa menggunakan komponen dari sudutnya. Sudutnya theta, ini berapa sudut istimewa? Nah, di sini bisa dicari dengan perkalian panjang vektor A dikali panjang vektor B kali nilai kosinus dari sudut yang ada. Nah, kalau nanti ada sudutnya dapat cari dari mana? Nah, maka dibalik. Sudut itu bisa dicari dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Jadi yang ada garis tanda mutlak ini itu dapat dicari dengan menggunakan operasi akar pangkat. Nah, ini jadi panjang vektor A itu adalah komponen A1 pangkat 2 ditambah komponen A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 baru diakar. Prinsipnya hampir mirip dengan Pythagoras, ya. Nah, tinggal kalian cari angkanya berapa. Begitu juga dengan vektor B. Panjang vektor B bisa dicari dengan jumlah dari pangkat masing-masing komponennya. Jadi akar dulu, baru diakar. Ya, jadi itu untuk ini namanya yang ada garis lurusnya itu adalah namanya besaran atau panjang vektor. Jadi kalau bicara berapa panjang vektor dari vektor A misalnya, maka kita akan mencari dari komponen itu sudah dipangkatkan, dijumlahkan, baru diakar. Itu adalah panjang atau besar vektor. Ya, kalau secara umum, maka dalam perkalian skalar 2 vektor, kita akan memiliki beberapa sifat yang bisa kita gunakan untuk mencari nilainya, atau bisa dicari padanya. Misalnya kalau ada 2 vektor A dan B dikalikan vektor A kali vektor B, itu maka hasilnya akan sama jika dibalik vektor A vektor B kali vektor A. Jadi kalau kalian mau mengkalikan yang mana duluan boleh di mana saja, ya kan. Jika perkaliannya mengandung unsur distributif, maka perkaliannya bisa didistribusikan. Jadi kalau vektor A kali penjumlahan vektor B dan C, maka hasilnya bisa dihitung juga, misalnya vektor A kali vektor B ditambah vektor A kali vektor C. Cara mencari perkaliannya ya sama dengan tadi, ya kan. Jika ada 2 vektor yang sama, vektor A kali vektor A, maka itu sama dengan panjang vektor pangkat 2. Panjang vektornya dari mana? Panjang vektor yang tadi, yang A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 baru diakar. Ini panjang atau besar vektor. Jika ada penjumlahan 2 vektor dipangkatkan 2, maka berlaku prinsip dari seperti Pythagoras, atau kalau kemarin kita cari di trigonometri, ya kan, ada. Jadi bisa menggunakan prinsip itu. Bisa juga nanti jika kita mencari dari sudutnya, bisa kita ubah. Jadi ini kurangi A min B pangkat 2 kurangi panjang vektor A tambah panjang vektor B baru dibagi dengan angka yang sini. Nah, ini sifat-sifat ini biasanya digunakan dalam menyelesaikan persoalan dalam vektor perkalian, dalam perkalian 2 vektor.
Kita mulai dengan contoh. Biasanya dalam soal vektor itu menggunakan titik-titik. Jadi misalnya diketahui titik P itu adalah komponennya 3, 2, dan 1 atau 3,2,1, Q-nya 1,0,4, R-nya min 2,2,3, atau kalau ini adalah komponen A1, A2, A3, ini B1, B2, B3, ini C1, C2, dan C3, atau kalau menggunakan koordinat kartesius X, Y, Z, jadi X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3. Nah, ini soalnya belakangnya adalah maka tentukan hasil dari vektor PH kali vektor PR. Nah, karena soalnya berupa titik-titik, titik P, titik H, titik R, maka kita harus mencari dulu panjang vektor P dari titik P ke H dan titik P ke R. Maka untuk mencari panjang vektornya, di PH, ini PH-nya, panjang vektor PH-nya, ya kan? Nah, ini PH-nya berapa? Maka itu sama dengan H kurangi P. Jadi yang di belakang dikurangi yang di depan. Ya kan? Dari ujung dikurangi pangkalnya. Komponen H-nya berapa? Oh, 1,04. Komponen ini komponen H, ini komponen P. Nah, min 1 dikurangi 3, jadinya hasilnya min 2. 0 kurangi 2, min 2. 4 kurangi 1, 3. Ya kan? Jadi yang angka 1 dengan angka 3 hasilnya, nah, ya kan? Oke, angka 0 dengan angka 2 hasilnya ini, ya. Angka 4 dengan angka 1 hasilnya, nah, begitu juga ya panjang vektor P ke R, ya kan? P ke R. Nah, P ke R itu maka titik R dikurangi P. Ini komponen R, ini komponen P. Hasilnya sama, ya kan? Min 2 kurangi 3, min 5. 2 kurangi 2, 0. 3 kurangi 1, 3 kurangi 1, 2. Nah, maka hasil perkalian PH, vektor PH kali vektor PR, ya hasil yang tadi, yang setelah kita lakukan perkalian tadi, kita punya dua hasil, ya kan? Nah, kita kalikan masing-masing komponen, jadi komponen yang depan 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3. Min 2 kali min 5, 10. Min 2 kali 0, 0. Jadi ini 0, ya kan? 3 kali 2, 6. Jadi panjangnya adalah 10 tambah 0 tambah 6, atau 16. Bisa juga soalnya adalah jika dua vektornya adalah bentuk sudut. Nah, ini pasti soal tentang perkalian. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 45 derajat, dan panjang vektor A adalah 4, dan panjang vektor B adalah 2, maka nilai kuadrat dari penjumlahan vektor A tambah vektor B adalah berapa? Nah, kita harus lihat di sifat tadi, sifat perkalian vektor, ya kan?
sifat tadi, sifat-sifat pangkat vektor. Kita cari yang bentuk A plus B pangkat 2 itu apa. Dan tentu kita juga harus melihat sudut 45 derajat itu berapa nilainya. Kita perlu bantuan pakai dari trigonometri, ya kan. Oh, ternyata pakai cos, ya kan. Maka nilai cosnya berapa? Cos 45. Oh, di sini. Ya, maka pangkat 2 dari A plus B, nah itu maka kita cari dulu panjang vektor A dan panjang vektor B apa. Oh, sudah ada di sini, 4 dan 2. Di 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A, panjang vektor B. 2 kali 4 kali 2 tinggal masukkan sama kosinus 45. Kosinus 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, kita tinggal cari 16, 4, ini 2 kali 4 kali 2, 16. 16 kali setengah, 4. Nah, 20 tambah 8 plus 2, akar 2. Nah, ini adalah nilai dari vektor A tambah vektor B pangkat 2, atau pangkat 2 dari vektor A tambah vektor B berapa. 20 plus 8 akar 2. Sudah tidak bisa dijumlahkan lagi, karena apa? Semua tidak menggunakan akar, yang satu ada akar, satu tidak. Jadi sampai di sini soalnya. Oke, nah setelah itu, setelah contoh soal tadi, maka kalian bisa belajar menggunakan soal yang ada ini. Bisa kalian kerjakan dalam buku kalian. Nah, setelah itu nanti yang saya kasih tanda itu yang menjadi tugas yang harus dikumpul. Yang sisanya ya cukup untuk latihan yang ada tanda merah, atau nanti saya kasih lingkaran merah. Ya, oke. Jadi vektor A komponennya ada, vektor B ada, vektor C ada. Di sini juga ada, ya kan? Ini bentuknya hampir sama, hanya vektornya yang berbeda-beda, ya kan? Nah, untuk yang dikumpulkan itu yang B saja. Nah, jadi ada 1, 2, dan 3. Dan untuk perkalian, nah nanti di slide berikutnya, jadi untuk penjumlahan ini yang nanti kalian kumpulkan adalah yang B. Ya. Nah, begitu juga untuk yang perkalian. Nah, yang tugasnya yang saya kasih lingkaran. Oke ya. Nah, sama nih. Jadi ada misalnya yang C ini sudut A, vektor satuannya 4, vektor satuannya B 5, terus sudutnya adalah 60. Ya kan? Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini nanti yang dikumpulkan ini dari C 1, ya kan, sama yang E. Oke, jadi tugasnya ada 4, ya kan. Di depan tadi yang B soalnya ada 3, ini 1, 4, dan 5. Jadi hanya 5 soal yang dikumpulkan, sisanya bisa untuk belajar, untuk latihan. Pasti soal-soal ini yang akan saya keluarkan dalam ulangan nanti. Oke, akhirnya cukup di situ. Jadi materi vektor sampai di perkalian 2 vektor, operasi vektor, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Mudah-mudahan bisa membantu materi ini. Kalau misalnya ada kesulitan, bisa chatting, bisa pribadi, bertanya ke saya. Oke, silahkan, selamat belajar.